yang puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis karena manis karena Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan, hati kami bersukacita Tuhan atas segala kebaikan-Mu Bapa. Kalau kami ada pagi hari ini Tuhan di rumah-Mu, semua karena pemeliharaan-Mu Bapa. Yang memberikan kami kesehatan, kekuatan, perlindungan yang luar biasa sepanjang minggu ini Tuhan.
Engkau telah hadir bersama kami oleh kekuatan Roh Kudus-Mu Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan kami rindu kuasa Roh-Mu hadir di tengah ibadah kami. Firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir, Engkau memberkati, Engkau memberi kesembuhan, Engkau memberi kemenangan ya Bapa. Biarlah Tuhan jemaat yang sudah hadir Engkau berkati, baik yang mengikuti streaming Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan memberkati. Tuhan berikan kesehatan, panjang umur, kekuatan dari Tuhan, nyatakan bagi seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Berkat yang solid dan yang sinyal Tuhan, dan musik bawa persembahan bakal beritakan firman-Mu pagi ini. Berkati biar setiap yang mendengar firman-Mu Tuhan boleh dijamah, boleh diubahkan di dalam nama Yesus, sehingga firman-Mu hari ini pagi ini menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya Kau terus pimpin langkah kami, pimpin hidup kami sampai minggu depan Tuhan, terus terpelihara hidup kami, dan Engkau dahsyat dan Engkau hebat ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pagi ini dari awal pertengahan sampai selesai di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Haleluya. Sebelum duduk boleh salam kita katakan selamat hari Tuhan. Haleluya. Bersuka cita, amin Bapak Saudaraku. Amin. Kita akan punya segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Lihat hati
Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Yang tak pernah habis di hidupku, ku berjuang sampai akhirnya, karena padanya ku tetap setia. Telah kulihat Mari kita berdoa. Kami melihat bagaimana kebaikan Tuhan tetap Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kau Tuhan Allah yang setia, yang menyertai dan selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman yang ditabur pagi hari ini dapat menguatkan
anak-anakmu yang hadir dan mendengar firman ini Bapak. Buka hati kami, dan firman-Mu mengubahkan dan menguatkan hidup kami, semakin lagi percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Kami siap mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, selamat pagi, salam. Ya, kita bersyukur pagi hari ini kita kembali dapat melakukan ibadah kita di tempat ini, meskipun kondisi tadi hujan dan banjir harus kita lewati, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk datang kepada Tuhan, dan apapun yang terjadi ibadah tetap berjalan terus. Amin. Mari kita buka kitab kita yang terakhir dalam kitab Kejadian pasal ke-12 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kejadian pasal 12 ayat 7 sampai ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Saudara sekalian, dalam nama Tuhan, tema firman Tuhan pada saat pagi hari ini adalah membangun altar Tuhan. Sekali lagi, membangun altar Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca ini merupakan ketika Abraham mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia membangun mezbah Tuhan. Saudara, apa yang dimaksud dengan altar? Altar itu, saudara, adalah di dalam bahasa Ibraninya, altar itu adalah misbah, ya, misbah. Misbah itu artinya adalah tempat mempersembahkan korban, tempat perjumpaan dan penyerahan diri kepada Tuhan. Makanya altar itu diartikan juga sebagai mezbah, di mana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan kita mempersembahkan korban kepada Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, di dalam Alkitab, altar selalu sebagai tempat perjumpaan antara manusia dengan Tuhan. Kita baca tadi ketika Abraham mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia membangun altar, dia membangun mezbah. Mezbah Tuhan itu di dalam Alkitab pertama kali dituliskan ketika peristiwa Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh sebelum dia mengalami air bah dan Nabi Nuh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia bangun mezbah. Setiap dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, selalu dia bangun mezbah. Dia selalu membangun altar. Ya. Di dalam tokoh-tokoh Alkitab, para tokoh-tokoh Alkitab, setiap kali mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, selalu yang dibangun adalah altar, tempat perjumpaan, tempat mengalami hubungan, tempat ketaatan di dalam kehidupan manusia, dibangun altarnya Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, tahun ini adalah tahun di mana kita semakin lagi membangun altar Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan membangun altar Tuhan? Karena saudara, altar itu adalah bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada manusia. Abraham mendirikan altar Tuhan bukan ketika hidupnya sudah aman, tetapi justru ketika
ketika dia sebagai orang asing di tanah Kanaan, dia membangun altar Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhan adalah pusat dari segala kehidupannya. Bukan berdasarkan situasi dan kenyamanan yang dialami oleh Abraham baru dia bangun altar. Tetapi dia sadar bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, baik dalam kondisi dia sedang terjepit ataupun dia sedang berada di dalam satu kesulitan dan tekanan hidup yang dia alami, Abraham tetap membangun altar Tuhan. Itu artinya dia tetap membangun hubungannya dengan Tuhan. Tidak bisa digantikan oleh rutinitas, tidak bisa digantikan oleh aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Ya. Bagaimana seperti kita sedang mengisi handphone, mencharge handphone itu tidak akan pernah mati kalau kita charge terus dayanya. Selalu terisi penuh, selalu terisi penuh. Tetapi handphone itu akan lemah dan dia akan mati kalau kita tidak isi. Demikianlah kita. Ya. Jadi ketika kita membangun altar Tuhan, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ketika kita membuat hubungan kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, itu bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi itu adalah kebutuhan kita. Karena apa? Karena kita butuh Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara, pada pagi hari ini apa yang harus kita lakukan supaya kita semakin membangun altar Tuhan di tahun ini? Yang pertama adalah altar menuntut kepada pengorbanan. Ya. Altar menuntut kepada pengorbanan, karena altar itu adalah tempat untuk memberikan korban kepada Tuhan. Ya. Korban bakaran pada masa itu, ketika melalui perjumpaan dengan Tuhan, korban bakaran pada masa itu. Bahkan ketika Abraham akan mempersembahkan anaknya Ishak kepada Tuhan, dia bangun apa? Mezbah. Ya, dia bangun mezbah, dia bangun altar. Bukan hanya tempat berdoa, tetapi altar adalah tempat pengorbanan di dalam kehidupan kita. Untuk apa kita melayani Tuhan kalau kita tidak ada pengorbanan, tidak ada altar, tidak ada waktu yang kita berikan untuk Tuhan? Ya, kita pandai berbicara, kita pandai merangkai kata-kata untuk berdoa, tetapi saudara berjaga-jaga dan berdoa dalam 1 jam saja, kita tidak sanggup. Berdoa dalam waktu yang tidak terlalu lama pun kita tidak bisa. Artinya altar itu lemah, pengorbanan kita itu tidak berharga. Ketika kita dalam altar Tuhan, kita harus mengorbankan total. Bahkan sesuatu yang berharga sekalipun kita harus singkirkan untuk kita utamakan Tuhan. Menyerahkan rasa aman kita, menyerahkan rasa nyaman kita untuk kita lakukan semuanya kepada Tuhan. Membangun altar Tuhan adalah waktunya kita meninggalkan ego kita. Kita meninggalkan ambisi kita. Kita meninggalkan luka batin kita. Kita meninggalkan dosa yang tersembunyi di dalam hidup kita. Karena ketika kita masuk ke dalam altar Tuhan, kita harus merontokkan segala kedagingan. Kita harus melepaskan segala dosa. Masuk di dalam altar, masuk di dalam mezbah, harus dengan hati yang kudus, harus dengan hidup yang kudus, tidak dipenuhi oleh dosa. Makanya saudara, hari ini, tahun ini, mari kita bangun kembali altar Tuhan. Adakan waktu kita untuk Tuhan. Alami pertemuan saudara dengan Tuhan. Alami perjumpaan saudara dengan Tuhan. Jangan berdasarkan pikiran, jangan berdasarkan pengertian yang kita miliki sendiri. Ya. Kadang-kadang kita sudah berpikir, oh saya harus begini tahun ini, sehingga kita terlalu sibuk dengan apa yang menjadi tujuan kita tahun ini.
Kita terlalu ambisi untuk meraih apa yang harus kita capai tahun ini, saudara. Tapi kita lupa bahwa kita mengabaikan altarnya Tuhan. Jadi yang pertama, kita bangun altar Tuhan tahun ini dengan pengorbanan. Pengorbanan apa? Pengorbanan hidup. Tinggalkan zona nyaman saudara yang penuh dengan dosa tahun ini. Mulai hidup di dalam kebenaran dan kekudusannya Tuhan. Ya. Tinggalkan ambisi egois daginganmu, dirimu sendiri. Mulai tahun ini taruh pikiran, tindakan, perkataan saudara kepada Tuhan. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan, yang kudus di hadapan Tuhan. Itulah dengan tubuh saudara saat ini harus semakin hari semakin kita persembahkan. Harus ada korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ya. Bahkan Abraham pun harus mengorbankan anaknya Ishak sebagai bentuk ketaatan dia kepada Tuhan, dan dia melakukannya. Ada kurban, ada nyawa, ada ketaatan, ada kesetiaan yang Tuhan ingin lihat di dalam kehidupan saudara. Ya. Yang pertama, harus mengorbankan hidup saudara kepada Tuhan. Mengorbankan apa yang menjadi milik saudara kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, yang harus kita lakukan untuk membangun altar Tuhan, yaitu harus setia mengandalkan Tuhan. Ya. Yang kedua adalah kita bangun altar Tuhan harus setia mengandalkan Tuhan. Di dalam Imamat 9 ayat 24 berkata, keluarlah api dari hadapan Tuhan, melahap kurban bakaran dan seluruh lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorai mereka lalu sujud menyembah. Yang kedua adalah kita harus setia mengandalkan Tuhan. Mengandalkan apa? Mengandalkan api Roh Kudus yang Tuhan telah berikan di dalam hidup kita, sehingga semangat saudara untuk datang kepada Tuhan itu tidak kendor. Kerajinanmu untuk tetap taat dan setia dan melayani Tuhan itu tidak kendor. Kenapa? Karena api Tuhan, api Roh Kudus selalu Tuhan nyalakan dalam kehidupan saudara. Tidak ada alasan apapun untuk kita tidak datang melayani Tuhan. Tidak ada alasan apapun untuk kita tidak datang beribadah kepada Tuhan. Kita harus setia mengandalkan Tuhan. Karena apa? Karena Dialah yang kita semua. Ya. Saudara bisa setia dalam bekerja, tidak pernah terlambat, selalu mengerjakan tugas. Tempat saudara bekerja, loyalitas tinggi, dedikasi tinggi, gitu kan? Kenapa kalau tidak itu diberikan kepada Tuhan? Pelayananmu loyalitasnya sudah tinggi belum? Dedikasimu untuk Tuhan itu sudah tinggi atau belum? Kapasitasmu untuk Tuhan tahun ini sudah meningkat atau belum? Ya. Tingkatkan kapasitas tahun ini. Jangan kapasitas saudara sama, bahkan tahun ini lebih menurun daripada tahun kemarin. Ya. Sehingga seharusnya Tuhan memberikan saudara berkat yang besar, tetapi kapasitas saudara tidak memadai untuk menerima berkat itu. Sehingga Tuhan memberikan perkara-perkara yang besar, tetapi hidup saudara belum mampu untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Karena apa? Kita tidak meningkatkan kapasitas diri kita. Kita tidak meningkatkan kualitas diri kita di hadapan Tuhan. Padahal Paulus berkata,
Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti engkau melakukan untuk Tuhan. Berarti saudara, yang pertama, saudara lakukan seperti untuk Tuhan. Kalau kita hormati Tuhan, kalau kita pandang Tuhan itu yang paling utama dalam hidup kita, pasti kita akan memberikan yang terbaik. Kita akan memberikan semaksimal mungkin yang ada di dalam kapasitas diri kita. Sehingga kapasitasmu yang tadinya kita tidak tersentuh, kita jadi tahu, oh ternyata saya punya kapasitas ini. Oh ternyata kita punya kapasitas ini. Oh ternyata saya punya talenta ini. Saya punya karunia ini. Karena apa? Kita tingkatkan kapasitas kita. Itulah perumpamaan tentang talenta. Dia punya 5 talenta, dia kembangkan kapasitasnya menjadi 10. Dia punya 3 talenta, dia kembangkan kapasitasnya menjadi 6 talenta. Tapi dia punya 1. Dan 1 itu pun dia tanam, dia kubur. Dia tidak melakukan apa-apa. Datanglah Tuhannya, maka yang 1 ini pun diusir dan dendam dan kubur. Tahun ini, ya saudara, ketika saudara setia mengandalkan Tuhan, maka mulai perbesar kapasitas saudara. Perbesar altar Tuhan dalam hidup saudara. Bangkitkan kembali api. Bangkitkan kembali rohmu. Bangkitkan kembali panggilan pelayanan mula-mula. Ketika engkau mengalami perjumpaan Tuhan pertama kali bersama dengan Dia. Jangan kendor. Jangan lemah di dalam mengikut Tuhan. Dan yang ketiga saudara, membangun altar Tuhan. Yang ketiga, kita harus mengalami pemulihan dan kemenangan Tuhan. Ketika Gideon berperang melawan bangsa Filistin yang hanya 300 pasukan, sedangkan bangsa Filistin beribu-ribu pasukan. Yang dilakukan sebelum Gideon berperang, dia mendirikan mezbah. Hakim-hakim 6 ayat 24, lalu Gideon mendirikan mezbah bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu damai sejahtera. Mereka sedang berada di dalam tekanan. Mereka sedang berada di dalam ketakutan karena akan berperang melawan bangsa yang jumlahnya lebih banyak, yang pasukannya lebih lengkap, dan persenjataannya lebih bagus dari mereka. Ya. Mereka di dalam ketakutan, mereka di dalam ketekanan, tetapi ketika Gideon membangun mezbah altarnya Tuhan, dia tahu dia lemah, dia tahu dia takut, dia menyadari itu, ya. Dan dia tidak mengandalkan kekuatannya, tapi dia mendirikan altar Tuhan. Dia serahkan ke Tuhan supaya Tuhan memulihkan dan menguatkan hidup dia sebelum dia dipakai Tuhan, sebelum dia berperang. Dan Tuhan akan memberikan dia kemenangan ketika dia berperang. Banyak orang ingin terobosan, tapi dia tidak bangun altar. Itu nggak bisa, saudara. Saudara ingin tahun ini saudara punya tujuan, misalkan pengen punya tempat sendiri, pengen gereja saudara direnovasi, pengen pekerjaanmu lebih baik lagi. Tapi tanpa membangun altar nggak bisa. Tanpa membangun hubunganmu, persekutuanmu dengan Tuhan, tanpa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu tidak bisa. Mari kita renungkan tahun-tahun kemarin, kita mungkin berkonsepsi, oh ini. Tapi tanpa membangun mezbah, obsesi keinginan aku tidak tercapai. Mungkin karena mezbahnya tidak dibangun.